Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kotrunada Safa Salsabila dengan NIM 0704202057. Nah, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Junaida MPD. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia sendiri melalui proses yang panjang dan dia bertahap. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu pada umumnya berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman sebelumnya, lebih tepatnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu itu banyak digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku pada pelosok Nusantara. Selain itu juga, bahasa Melayu tersebut digunakan sebagai bahasa perdagangan antar pedagang dalam suatu Nusantara ataupun juga dari luar Nusantara. Bahasa Melayu itu kemudian menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam, dan makin kokoh keberadaannya dikarenakan bahasa Melayu tersebut mudah diterima oleh masyarakat, dan disebabkan karena bahasa Melayu itu ialah bahasa penghubung antar suku, antar pulau, antar pedagang, dan antar kerajaan. Nah, pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku Nusantara. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa perdagangan yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan-peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu tertulis seperti nisan dan juga seperti syair Hamzah Pansuri, hikayat raja-raja, dan sejarah Melayu. Nah, bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang melalui dan karena bahasa Melayu tidak mengenal tutur, jadi dia lebih memudahkan kita dalam berbicara. Nah, keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua tahun 1954 antara lain menyatakan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak dahulu yang sudah digunakan bahasa perhubungan, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung antar etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa penghubung, bahasa Melayu juga menjadi bahasa transaksi perdagangan internasional. Di kawasan Kepulauan Nusantara digunakan oleh berbagai suku bahasa Indonesia, suku bangsa Indonesia dengan pedagang asing. Nah, bahasa Melayu ini terdapat dua jenis. Yang pertama, Melayu pasar dan Melayu tinggi. Nah, setelah itu telah dikemukakannya pada bahasa kesempatan. Beberapa kesempatan mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional bagi negara Indonesia yang merupakan hal yang menggembirakan, yaitu dibandingkan dengan bahasa lain, yaitu bahasa Jawa, dia menjadi bahasa ibu sekitar setengah penduduk Indonesia. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang kurang berarti. Di Indonesia itu sendiri diperkirakan dipakai hanya oleh penduduk Kepulauan Riau.
Nah, yang kedua itu mengapa bahasa Melayu lebih diterima daripada bahasa Jawa? Tidak hanya secara fonetis dan morfologis, tetapi juga secara leksikal. Seperti diketahui bahwa bahasa Jawa mempunyai beribu-ribu morfem leksikal dan bahkan beberapa yang bersifat gramatikal. Faktor yang paling penting adalah kenyataannya bahwa bahasa Melayu mempunyai sejarah yang panjang sebagai lingua franca. Nah, pada tahun 1928 bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Perkembangan yang luar biasa ini pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar yang dimana ikrarnya itu berbunyi: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bahasa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan Sumpah Pemuda. Dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 18 Agustus, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945. Disebut bahwa dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Itu dia terdapat pada pasal 36. Nah, fungsi bahasa Indonesia itu sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Fungsi secara umum ini dia sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Nah, maksudnya itu mampu mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan. Melalui bahasa, kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Ada dua unsur yang mendorong kita untuk mengekspresikan diri. Yang pertama itu agar menarik perhatian orang lain terhadap diri kita. Yang kedua, keinginan untuk membebaskan diri kita terhadap dari semua tekanan emosi. Nah, yang kedua itu fungsinya secara umum itu dia sebagai alat komunikasi. Kenapa? Karena bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Pada saat menggunakan bahasa sebagai komunikasi, berarti memiliki tujuan agar para pembaca atau pendengar menjadi sasaran utama perhatian seseorang. Bahasa yang dikatakan komunikatif karena bersifat umum. Selaku makhluk sosial yang memerlukan orang lain sebagai mitra berkomunikasi, manusia memakai dua cara berkomunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Berkomunikasi secara verbal ini dilakukan menggunakan alat atau media bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan berkomunikasi dengan cara non-verbal dilakukan menggunakan media berupa simbol, isyarat, kode, dan bunyi sebagai tanda lalu lintas atau sirine. Setelah itu terjemahkan ke dalam bahasa manusia. Baru yang ketiga itu sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa yang non-standar pada saat berbicara dengan teman-teman dan menggunakan bahasa standar pada saat berbicara dengan orang tua atau orang yang dihormati. Nah, dengan menguasai suatu bahasa itu memudahkan kita
untuk berbaur dan menyesuaikan diri dengan bangsa. Baru yang keempat itu sebagai alat kontrol sosial yang mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Nah, kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Contohnya, buku-buku pelajaran, ceramah agama, orasi ilmiah, mengikuti diskusi, serta iklan layanan masyarakat. Contoh lainnya ini sebagai alat kontrol sosial yang sangat mudah kita terapkan adalah sebagai alat peredam rasa marah. Menulis merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk meredakan rasa marah kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Nah, secara khusus ini ada mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosialnya, komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal dan non-formal. Yang kedua, mewujudkan seni sastra. Bahasa yang dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni seperti syair, puisi, pantun, prosa, dan masih banyak lagi. Terkadang bahasa yang digunakan yang memiliki makna denotasi atau makna ganda atau makna yang tersirat. Dalam hal ini diperlukan pemahaman yang mendalam agar bisa mengetahui makna yang ingin disampaikan. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Nah, dengan mempelajari bahasa kuno, kita akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau. Untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin terjadi kembali di masa yang akan datang, maka dengan sekedar memenuhi rasa keinginan tahu, kita dapat belajar mengenai hal-hal yang kuno atau penemuan prasasti, karena itu lebih mudah kita pahami jika kita tahu bahasanya. Yang keempat itu ada mengeksploitasi iptek. Nah, dengan jiwa dan sifat keingintahuan yang dimiliki manusia serta akal dan pikiran yang sudah diberikan, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pengetahuan yang dimiliki manusia akan selalu dokumentasikan supaya manusia lainnya juga dapat mempergunakannya dan melestarikannya demi kebaikan manusia itu sendiri. Nah, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta itu menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebangsaan nasional. Yang kedua itu lambang identitas nasional, dan juga sebagai alat mempersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasa. Nah, dengan fungsi ini memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial, budaya, dan berbeda bahasa dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan rasa nasib yang sama. Nah, karena adanya kenyataan bahwa dengan menggunakan bahasa Indonesia, identitas suku dan nilai-nilai sosial budaya masih tercermin dalam bahasa daerah masing-masing. Dan juga dia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Manfaat bahasa Indonesia dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Nah, sejarah perkembangan bahasa Indonesia ini pada masa kemerdekaan. Nah, demikianlah hasil pembahasan materi yang saya bawakan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat Anda pahami dan mudah dimengerti dan memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Junida. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.